kemudian saya diskusikan lagi dengan beberapa guru di pesantren tersebut untuk mengklarifikasi apakah betul ada larangan itu. Kemudian memang betul ada larangan itu dan ada punishment terhadap mereka yang menghadiri itu. Salah satunya ada. Iya. Anda ini bicara tasbih, tapi yang diperbincangkan kok masalah selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari sampai 1 juta sampai apa hubungannya dengan tasbih? Itu kan hal-hal yang sudah lama ya. Jangan-jangan itu bukan tasbih tapi pelamaan. Gimana? Ya, kalau kita melihat landasan teori dari tasbih seperti yang saya ungkapkan tadi, memiliki 2 makna, yaitu purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi di bidang akidah dan ibadah, yaitu berkaitan dengan akidah, dan dinamisasi atau modernisasi di bidang muamalah. Maka ketika kita berbicara tasbih, maka kita berbicara purifikasi. Ketika purifikasi diaplikasikan pada akidah dan ibadah, maka pokok persoalannya ya sesuatu yang berkaitan dengan akidah, yang dalam perspektif penganut ideologi Puritan itu adalah menyangkut akidah. Akidah ketika akidah dan ibadah itu tasbih ada di dalam kata ini aku selalu baik. Tapi kalau ada orang berpendapat di dalam tasbih itu kan ada ini fokus belum disangka itu mesti isinya kan begitu ya. Bahwa waktu di akhlaknya berakhlaklah sesuai dengan akhlaknya Allah. Akhlak Allah itu ya terkandung dalam Al-Asmaul bahkan dasar belum itu ya fitrah itu ya terkandung dalam Al-Asmaul. Salah satu katanya Allah itu maha hidup. Manusia itu juga diberi kemampuan untuk menghidupkan hidupnya. Jangan-jangan pengertian kelamatan itu dan seterusnya tadi itu adalah sebagai satu upaya untuk menghidupkan nama baik dan itu tenang dan baik. Gimana kalau mereka ini kembali ke artis? Gimana? Ya, yang pertama disertasi ini pertama memang tidak mempertentangkan antara apakah tajdid kalau jika didiskusikan dengan mereka yang misalkan tidak penganut ideologi Puritan, apakah acara tersebut boleh apa tidak, itu tidak akan selesai karena ada beberapa Islam Nusantara atau Islam tradisional memegang teguh bahwa itu boleh dengan berbagai hadis. Demikian juga dengan Islam Puritan. Maka perdebatan ini saya rasa dan sampai sekarang tidak akan selesai. Maka fokus saya memang adalah pada pesantren yang memiliki ideologi Puritan itu, dan ketika saya menggali informasi itu tidak kemudian saya menentang. Misalkan Pak Guru atau Pak Yai dalam hadis ini dijelaskan seperti ini, kenapa Anda seperti itu? Maka saya hanya menggali informasi bagaimana respon mereka, bagaimana pandangan mereka. Jadi kalau misalkan digali terus bagaimana yang mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, saya tidak membahas itu karena memang sangat rentan hubungannya dan tidak akan selesai secara seperti itu. Itu orang meneliti itu. Jadi pakai untuk saya. Ya, baik. Yang terakhir masalah mitologi tajdid agama. Anda tadi dalam presentasi menggunakan Puritan kita model komunikasi.
radikal itu ada struktural fundamental. Tapi ada mengemukakan masuk secara umum, aslinya harus bisa dipetakan, ditabulasi. Uritan radikal itu di bidang akidah, di bidang ibadah, muamalah, uritan radikal yang struktural fundamental ini saja. Jadi begitu juga uritan modern yang akidah yang ibadah apa yang uritan akomodasi akidah ibadah terus tetap implikasi terhadap kenegaraan kita Islam. Yang uritan radikal spiritual fundamental militer itu bahasa filosofisnya seperti apa? Pengembangan ideologi manajemen kelembagaannya seperti apa? Dan pengaruhnya terhadap pemahaman keagamaan masyarakat dan budaya kita, kemudian ini itu harus memang antara satu tipologi dengan tipologi lainnya tidak harus strict perbedaan, tapi itu ada perbedaan yang ya, saya rasa di bab 5 itu ada 3 sub besar. Yang pertama itu gambaran umum. Nah, gambaran umum itu saya jabarkan satu persatu per pesantren. Misalkan pondok modern Muhammadiyah itu secara akidah bagaimana responnya secara akidah, bagaimana responnya secara ibadah, bagaimana responnya secara bukan respon lagi, sudah tipologi. Sudah ibadah langsung. Coba. Ya. Yang membedakan antara tipologi, bahkan tipologi pertama itu fundamental, ya. Ya. Yang membedakan. Saya teruskan sedikit tadi setelah gambaran baru kemudian tipologi. Nah, puritan radikal ini secara terlihat sangat terlihat adalah secara akidah dan ibadah. Bagaimana mereka memaknai dan merespon persoalan-persoalan tajwidiyah dengan sangat keras dan tanpa ada tawar-menawar. Artinya ketika mereka saya tanya, pilihannya ada 2. Dengan mengutip kaidah fikih idza ta'aradu mafsadatani, ini salah satu contoh ru'ya akhaffu madaraton. Ketika kita dihadapkan pada 2 mafsadah, ini perspektif mereka, menghadiri acara tersebut adalah mafsadah karena akan merusak atau tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi jika tidak menghadiri juga mafsadah karena akan rentan terhadap rusaknya hablum minan nas. Maka di situ hanya ada 2 pilihan. Memilih yang mafsadahnya paling rendah, yaitu lebih memilih Tuhannya daripada sesama manusia. Itu persoalan akidah. Itu yang puritan radikal. Akan tetapi yang puritan akomodasionis adalah masih memberikan ruang sebisa mungkin untuk tidak bisa menghadiri. Akan tetapi jika ia misalkan keluarga dekat atau itu sebisa mungkin mewarnai bahwasanya tetap menghadiri, akan tetapi berusaha untuk mewarnai. Sedangkan puritan modernis fine saja, artinya Anda hadir bisa, Anda tidak hadir juga bisa. Terasa itu. Ini juga ketiga ya. Bagian awal adalah dasar di stabilisasi. Oh iya, sampaikan. Itulah kedua. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya yang dipersilakan untuk Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, terima kasih kepada Pak Direktur, Bapak Profesor Dr. Selamat saya ucapkan kepada Saudara Promovius, Saudara Muhammad Arfan Ammar yang hari ini mengikuti ujian terbuka. Karena sebaik dari disertasi adalah disertasi yang selesai. Dan saudara buktikan pada ini selesai. Yang biasa sampaikan oleh Prof. Kamaludin. Selalu saya tanyakan setiap ada ujian, bila mana belum ditanyakan orang lain, bahwa setiap disertasi selalu menghasilkan temuan-temuan, bisa paradigmatik, bisa teoritik, bisa tipologi. Temuan-temuan tersebut bisa baru sama sekali atau melanjutkan temuan-temuan terdahulu atau bahkan mengkritik temuan-temuan terdahulu. Yang saya tanyakan, temuan saudara apa? Singkat, padat, lengkap. Silakan. Ya, temuan saya masuk dalam kategori mengkritisi dan melanjutkan. Yang pertama, mengkritisi adalah pada aspek preposisi, makna purifikasi dan dinamisasi. Yang sudah ada adalah memaknai purifikasi dalam aspek akidah dan ibadah dan dinamisasi pada aspek muamalah. Saya menemukan bahwa jika itu ditarik dalam konteks pesantren, maka purifikasi itu tidak hanya pada akidah dan ibadah, tapi juga menyentuh aspek muamalah. Demikian juga dinamisasi, ketika kita tarik dalam konteks pesantren, dia tidak hanya masuk pada aspek muamalah, dia juga masuk aspek akidah dan ibadah, seperti yang terjadi di Al-Islam. Yang kedua adalah melanjutkan yang lama, yaitu dalam hal tipologi. Saya menawarkan varian baru dari puritanisme, yaitu puritan radikal, puritan akomodasionis, dan puritan modernis. Ya. Tipologi yang saudara sampaikan itu merupakan tingkatan atau sekedar mentipologi. Apalagi kalau pada tingkatan yang pertama, modernis pada tingkatan kedua, akomodasionis ada tingkatan ketiga. Bukan tingkatan. Bukan tingkatan. Ya. Dasar apa saudara mengelompokkan pondok-pondok tersebut ke dalam tingkatan tiga tersebut? Contoh, puritan radikal. Ya. Di situ ada pondok pesantren Mas Kumambang, mempresentasikan dari Wahabi. Pondok pesantren Al-Islam dari BWI dan Persis. Sedangkan Ponpes Al-Islam merepresentasikan Gontor masuk modernis. Tadi sudah sampaikan militan termasuk juga di sana ada latihan-latihan tentang militeran. Seingat saya di TV, Pondok Tenggulun Solo Puro itulah yang mengadakan latihan tembak-tembak, bukan di Mas Kumambang. Saya tadi mengatakan di Al-Islam Tenggulun. Yang ada militer Al-Islam Tenggulun. Ya, tapi di sini saudara masukkan Tenggulun justru pada modernis. Bukan. Modernis Al-Islam. Al-Islam itu Yang Tenggulun masuk mana? Al-Islam itu radikal. Yang Al-Islam Sendang Agung itu modernis. Nah, di sini kan Al-Islam Tenggulun masuk ke dalam kelompok Al-Islam radikal. Ya. Sedangkan Al-Islam modernis. Ya. Terus yang ketiga akomodasionis. Pondok Modern Muhammadiyah dan Wali Barokah. Itu akan mengakomodasi antara radikal dengan modernis menjadi puritan akomodasionis. Artinya bisa kalau saya katakan baina radikal dan baina modernis, sehingga di situ ada akomodatif. Bisa saja nanti Mas Kumambang
mengatakan saya termasuk radikal, saya termasuk modernis kan begitu. Ini kan bisa saja direspon dari mereka kan. Khawatir pengelompokan ini itu menurut versi saudara. Sedangkan menurut versi yang dimiliki oleh pondok itu, saya tidak masuk radikal karena di sana tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan radikalisme. Gimana jawaban saudara? Nah, memang sudah saya konfirmasi bahwa mereka mengakui bahwa mereka adalah pesantren yang identik dengan Wahabi. Di sana ada beberapa wawancara karena kiainya dulu pernah menghadiri risalah Wahabi di Saudi waktu itu, dan memang mereka mengakui sendiri. Ya. Terus mengapa pondok modern Muhammadiyah tidak masuk pada kelompok pondok yang modernis, kok justru masuk pada pondok yang akomodasionis? Ya, karena saya salah satu contohnya dalam aspek akidah. Kalau al-islah yang modernis tadi, responnya adalah terserah Anda menghadiri atau tidak, itu urusan Anda. Artinya masih lebih longgar dari pondok modern. Kalau pondok modern menghadiri boleh tapi tidak boleh memakan makanannya. Artinya di situ kan ada batasan. Jika modernis boleh menghadiri, makan terserah. Tapi ketika al-islah pondok modern ada larangan untuk tidak boleh memakan karena menurut perspektif mereka itu liwairillah, karena disajikan bukan dalam rangka menyelenggarakan syariat Allah. Yang modernis. Ya, yang akomodatif. Jadi di satu sisi membolehkan, di satu sisi ada larangan. Nah, Oke. Yang saudara sampaikan bagaimana implikasi dari puritan radikal, implikasi dari puritan modernis, dan implikasi dari akomodasionis. Ya. Di mana titik bedanya di mana? Ya. Yang puritan radikal di Mas. Ya. Yang puritan radikal di Mas Kumambang contohnya itu mereka memiliki MPI, Muslim Personality Insurance. Itu semacam buku controlling. Buku controlling di situ ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada beberapa aspek. Di situ ada kolom-kolom yang mengisi adalah santri, wali santri, dan guru. Apakah dalam kolom-kolom itu banyak aspeknya? Apakah dia dalam beberapa ini menghadiri apa tidak? Kemudian jika yang sangat terlihat adalah punishment. Di Mas Kumambang sana itu dekat dengan daerah Bunga. Setiap tahun itu ada namanya Hall Bunga. Ketika ada santri Mas Kumambang kebetulan diketahui kok ikut hadir di acara itu, bukan di selamatan di Hall Bunga itu, saya sendiri orang Bunga, itu punishmentnya cukup berat. Artinya bisa sampai dikeluarkan. Akan tetapi yang modernis al-islah sama sekali tidak ada punishment itu, malah fokusnya pada bahasa. Sedangkan yang yang akomodatif hanya sekedar teguran, tidak sampai punishment dikeluarkan. Yang akomodatif. Ya. Oke. Setelah saudara lulus nanti, kalau akan mengadakan pondok pesantren yang saudara pilih mana? Yang radikal, yang modernis, atau yang akomodasionis, atau mungkin ada satu lagi campuran itu tiga-tiganya. Kalau saya melihat dari prospek mendirikan lembaga pendidikan, mesti kita akan melihat prospek bagaimana perkembangan pendidikan itu. Masyarakat lebih melihat dan memilih karakter pendidikan yang modernis. Terlihat dari jumlah pesantren yang paling banyak itu Al-Islah, Sendang Agung, Pajajaran, Lamongan. Mungkin itu. Itu ya. Saudara alumni? Saya dari Gontor. Dari Gontor. Ini karena Gontornya itu. Ya, terima kasih. Selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Lima, yaitu yang pertama Bapak Abdul Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para Dewan Pembudi, para promotor, dan saudara pengurus beserta keluarga, itulah pertama saya ingin mengucapkan selamat atas capaian prestasi akademik saudara pengurus yang sampai pada tahapan ujian terbuka. Insya Allah sebentar lagi pemberitaan akan berakhir. Oke. Pertama tentang istilah puritan dan modernisasi, purifikasi dan modernisasi itu sebenarnya adalah kontradiktif interminis. Contradiction in terms. Jadi kalau orang mau puritan itu hampir-hampir sulit modern. Kalau mau modern ya hampir-hampir tidak boleh puritan. Kalau modern itu kan progresif. Kalau puritan itu regresif, kembali ke belakang. Ya, jangan-jangan ini permainan kata-kata saja ya, saudara. Saya tahu ini digunakan pada organisasi Muhammadiyah yang menggunakan kedua hal itu untuk menetralisir dampak dari purifikasi yang mengarah ke radikalisme. Kan gitu. Nah, menurut Anda gimana? Ya, memang seringkali saya mendapatkan bahwa masukan dari beberapa orang luar Muhammadiyah memang bagaimana Muhammadiyah bisa menerapkan dua hal yang berbeda, dua hal yang berseberangan. Di satu sisi ingin purifikasi, di satu sisi ingin modernisasi. Makanya di situ ada batasan. Purifikasinya dalam aspek akidah dan ibadah saja. Akan tetapi dari segi muamalah, dari segi pengelolaan pendidikan, dari segi manajemen kelembagaan itu modernisasi. Tapi saya melihat, saya sedikit mengatakan bahwa orang yang puritan sulit maju ya kata-kata, atau orang yang ingin modern akan sulit puritan. Tapi di antara pesantren yang saya lihat ini ada salah satu pesantren yang sangat puritan, tapi secara kelembagaan juga sangat maju. Bahkan di antara yaitu Mas Kumambang. Di antara pesantren ini hanya Mas Kumambang yang memiliki sarana apartemen santri. Di situ ada satu kamar 2 orang dan ada AC-nya khusus. Artinya di sini saya melihat bahwa saya memang pada awalnya pesantren yang puritan ini mesti tidak maju karena pola pikirnya sangat seperti itu. Akan tetapi saya melihat ada fenomena lain bahwa ada salah satu pesantren puritan yang sangat puritan tapi juga secara kelembagaan juga sangat maju. Ya, aku betul itu informasi itu. Karena saya baca pada zaman Bahasim As'ari dulu antara Bahasim dengan Kiai siapa dia Mas Kumambang itu kan berkawannya. Ya, nah ketika Bahasim datang kepada Mas Kumambang itu dia konon melihat di masjid pesantren itu ada beduknya dan ketongannya gitu kan. Yang dari perspektif Bahasim itu tak boleh. Jadi pada zaman itu pesantren Tebiren itu jauh lebih puritan, gitu kan. Tetapi yang Anda informasikan kepada kami sekarang ini pesantren Mas Kumambang itu pengalihnya puritan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Pada zaman dulu bisa modern, tapi sekarang ini menjadi puritan. Nah, ini kan memang pertentangan yang terus akan bergumul, ya. Nah, apakah ideologi tasbih itu hingga sekarang itu juga masih berlangsung di pesantren yang ada di
terutama yang konteks Mas Kumam tadi. Silakan. Iya, memang ketika saya interview sempat bercerita tentang itu awalnya dengan Kiai Hasyim dan lain sebagainya. Memang dulu Mas Kumambang kesannya seperti itu memang dalam sejarah awal-awalnya. Akan tetapi setelah periode perkembangan selanjutnya sepertinya itu ada pergeseran, sehingga ketika kita kesana sekarang itu memang saya bisa mengatakan dari beberapa MPI tadi, di antara saya tidak ada yang punya setegas Mas Kumambang soal punishment tadi. Dan kemudian Pak Yainya pernah menghadiri Risalah Wahabi di Saudi. Memang Mas Kumambang dulu memiliki sejarah itu, makanya jika memang ada beduk di masjidnya dulu memang bisa jadi betul, karena memang pada awalnya kawan dekat dengan Mbak Yai Hasyim dan memang pola pikir dan sistemnya seperti itu di awalnya. Ya, artinya sebuah pesantren memahami ideologi takdir kan memang juga fluktuatif, tidak berubah-ubah dan dinamis. Ya. Nah, terutama bagi pesantren-pesantren yang Anda teliti, ya, bagaimana mereka menyikapi pertentangan antara yang purifikasi dan yang modernisasi, dan itu sebenarnya. Nah, dinamika dilihat dari dinamika itu, kira-kira dari 6 pesantren yang ada teliti, mana yang paling konsisten dan mana yang paling dinamis dan paling berubah? Ya, memang betul fluktuatif, saya rasa fluktuatif. Mana yang paling konsisten? Saya masalahnya adalah meneliti pada tahun 2014, saya tidak tahu bagaimana Mas Kumambang 20 tahun yang akan datang. Tapi jika kemudian kita flashback, itu yang paling, saya belum menentukan mana yang paling konsisten dan tidak. Yang paling dinamis saya rasa adalah Mas Kumambang dan Pondok Modern. Karena dulu Pondok Modern sempat seperti persis, tapi kemudian dia bergeser menjadi akomodatif. Mana yang paling konsisten, saya begitu juga dengan Wali Barokah. Ada pergeseran yang cukup signifikan. Mungkin yang paling konsisten adalah Persatuan Islam. Akan tetapi begini, bisa jadi dalam ke depan, karena saya rasa ada beberapa pesantren yang puritan radikal ini lambat laun santrinya semakin menyusut. Bisa jadi dia melihat respon apa dengan pola pikir ini, kemudian masyarakat, tidak semua masyarakat menerima. Bisa jadi untuk menanggapi proses merosotnya santri, kemudian dia merubah ideologi, mungkin bisa jadi. Karena seperti Al-Islam sendiri sangat-sangat minim santrinya, apalagi setelah diberitakan bom Bali itu. Mungkin juga persis, memang sangat konsisten, tapi juga dalam segi manajerial sangat kurang, sehingga juga sangat menurun. Ya, berarti pesantren itu dengan sendirinya bersiap sedia untuk mengubah pendapat demi pendapatan. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Burhan Jamal Sinegal. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Koordinator Komisi dan Masjid Arfan Muhammad dan Irin yang saya hormati. Ada seorang penceramah ya, daerah saya. Dia mengatakan bahwa makan di rumah orang kematian itu bid'ah, haram. Orang-orang yang dengar itu ya kaget dan memperhatikan. Nah, nanti gimana ya prakteknya, ceramahnya apa? Memang tidak mau makan kan di rumah orang kematian. Kebetulan beberapa hari setelah dia ceramah itu ada orang meninggal.
dia takziah datang. Nah, dia duduk di teras di luar rumah. Ketika disodorkan makan, dia makan. Diprotes oleh orang-orang dengan ceramahnya kemarin itu. Loh, katanya nggak boleh makan di rumah orang kematian. Iya benar, tapi kan saya makan di terasnya. Ini tentang makan. Jadi apa Anda tidak tanya lebih jauh? Anda santren dan melakukan tajdid, Anda mengatakan boleh makan, dan Anda mengatakan tidak boleh makan di rumah orang kematian. Anda tidak tanya lebih jauh, argumentasinya apa? Hatinya ada seperti apa? Ya, memang itu sempat juga saya tanyakan di Persis ya. Persis itu melarang untuk menghadiri itu, tapi kalau dikasih makan ya makan saja. Apalagi dikirimi berkatan gitu. Ya, karena alasannya ya misalkan berkatan itu adalah ayam misalkan, atau yang menyembelih juga orang Muslim. Ya. Kemudian menyembelihnya juga dengan membaca basmalah, maka tidak masalah. Gitu aja repot, makan aja ya. Soalan ini tidak selesai saya. Termasuk talqin. Suatu ketika ada istri Pak Muhammadiyah Sidoarjo meninggal, dibacakan talqin oleh Pak Ade di kampung itu. Saya lapor pada Prof. Saping ini, Pak Saping, kok dibacakan talqin? Pak Saping jawab ini, talqin itu dosa. Oh, kenapa? Bocorkan soal malaikat. Jadi tidak perlu rame-rame lah persoalan itu ya. Biar aja yang dianggap sesat ya sesat. Kita kan tidak ikut-ikutan kalau nggak melaksanakan itu. Kenapa harus rame? Baik, ini pengantar. Sekarang ketika kita misi, Anda mengatakan tadi ketika ditanya Prof. Ridwan bahwa penelitian yang Anda ini membatalkan atau mengcounter penelitian selama ini, hasil penelitian selama ini bahwa tajdid itu walaupun sama-sama dipahami dalam makna dinamisasi dan purifikasi, tetapi selama ini orang memahami dinamisasi itu hanya pada muamalah saja ya. Sedangkan purifikasi itu dalam